Perkenalkan, nama saya Robert Novembrian Lisihoming. Saya dari kelas TIM 2001, NPM 20110077, ingin mempresentasikan tentang deadlock. Pengertian deadlock. Deadlock adalah kebuntuan di dalam sistem operasi. Berarti suatu kondisi di mana sekumpulan proses tidak dapat berjalan kembali atau tidak adanya komunikasi antara proses. Definisi lainnya yaitu sekumpulan proses yang terblok, yang tiap proses tersebut memegang sumber daya dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang dipegang oleh proses di dalam kumpulan tersebut. Ilustrasi deadlock. Ilustrasi deadlock. Penyebab utama terjadinya deadlock adalah terbatasnya sumber daya yang akan digunakan oleh proses-proses. Tiap proses berkompetisi untuk memperebutkan sumber daya yang ada. Jika deadlock berhubungan erat dengan tersedianya sumber daya dari komputer. Metode untuk menangani deadlock. Pada prinsipnya, kita dapat menangani deadlock dengan beberapa cara. 1. Menggunakan protokol untuk pencegahan atau penghindaran deadlock. Memastikan bahwa sistem tidak akan memasuki kondisi deadlock. Kedua, kita bisa mendeteksi terjadinya deadlock lalu memperbaikinya. Yang ketiga, kita juga bisa mengabaikan deadlock. Hal ini dilakukan pada sistem operasi berbasis Unix. Untuk memastikan sistem tidak memasuki deadlock, sistem dapat menggunakan pencegahan deadlock atau penghindaran deadlock. Penghindaran deadlock membutuhkan informasi tentang sumber daya yang mana yang akan suatu proses meminta dan berapa lama akan digunakan. Dengan informasi tersebut dapat diputuskan apakah suatu proses harus menunggu atau tidak. Hal ini disebabkan oleh keberadaan sumber daya. Apakah ia sedang digunakan oleh proses lain atau tidak? Jika sebuah sistem tidak memastikan deadlock akan terjadi dan juga tidak didukung dengan pendeteksian deadlock serta pencegahannya, maka kita akan sampai pada kondisi deadlock yang dapat berpengaruh terhadap performa sistem karena sumber daya tidak dapat digunakan oleh proses, sehingga proses-proses yang lain juga terganggu. Akhirnya, sistem akan terhenti dan harus direstart. Pencegahan deadlock. Pencegahannya sebagai berikut. 1. Masalah mutual eksklusif. Kondisi ini tidak dapat dilarang jika aksesnya perlu bersifat spesial untuk satu proses, maka hal ini harus didukung oleh kemampuan sistem operasi. Jadi, diusahakan agar tidak menggunakan kondisi spesial tersebut, sehingga sedapat mungkin deadlock dapat dihindari. Masalah kondisi menunggu dan memegang penanggulangan deadlock. Dari kondisi ini, lebih baik dan menjanjikan, asalkan kita dapat memegang sumber daya untuk menggunakan sumber daya lain. Kita dapat mencegah deadlock. Caranya ialah dengan meminta semua sumber daya yang ia butuhkan sebelum proses berjalan. Tetapi masalahnya, sebagian proses tidak mengetahui keperluannya sebelum ia berjalan. Jadi, untuk mengatasi hal ini, kita dapat menggunakan algoritma bangkit. Sistem operasi atau sebuah protokol mengatur hal ini. Hasil yang dapat terjadi adalah sumber daya lebih harus dispesifikasikan dan kelaparan sumber daya, atau proses yang membutuhkan sumber daya yang banyak harus menunggu sekian lama untuk mendapatkan sumber daya yang ia butuhkan. Masalah ini tidak preemption. Hal ketiga ialah jangan sampai ada preemption pada sumber daya yang telah dialokasikan.
Untuk memastikan hal ini, kita dapat menggunakan protokol. Jadi, jika sebuah proses meminta sumber daya yang tidak dapat ia penuhi saat itu juga, maka proses mengalami preemptive. Dengan kata lain, ada sumber daya dilepas dan diberikan ke proses yang menunggu. Dan proses itu akan menunggu sampai kebutuhan sumber daya dipenuhi. Cara lain yaitu dengan mengecek apakah sumber daya yang dicari proses tersedia atau tidak. Jika ada, maka langsung dialokasikan. Tetapi jika tidak, maka kita cek apakah ada proses lain yang sedang menunggu sumber daya juga. Jika ya, maka kita ambil sumber daya dari proses yang sedang menunggu tersebut dan memberikan kepada proses yang meminta sumber daya tersebut. Jika tidak tersedia juga, maka proses tersebut harus menunggu. Dalam menunggu, beberapa dari sumber daya dapat saja di-preemptive jika ada proses yang memintanya. Cara ini efektif untuk proses yang menyimpan dalam memori atau register. Masalah lingkaran tunggu. Masalah ini dapat ditangani oleh sebuah protokol yang menjaga agar sebuah proses tidak membuat lingkaran siklus yang dapat mengakibatkan deadlock dengan cara memberikan penomoran kepada sumber daya. Dan bila suatu proses meminta sumber daya lagi, maka ia hanya dapat meminta sumber daya yang nomornya lebih tinggi dari yang ia minta sebelumnya. Starvation. Perkembangan sistem komputer mendatang adalah menuju ke sistem multiprocessing, multiprogramming, terdistribusi, dan paralel, yang mengharuskan adanya proses-proses yang berjalan bersama dalam waktu yang bersamaan. Hal demikian merupakan masalah yang perlu perhatian dari perancang sistem operasi. Kondisi di mana pada saat yang bersamaan terhadap lebih dari satu proses disebut dengan konkurensi atau proses-proses yang konkuren. Dan dalam konkurensi ini pasti ada masalah, yang salah satunya adalah starvation. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource atau karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Prinsip deadlock. Proses disebut deadlock jika proses menunggu suatu kejadian tertentu yang tak akan pernah terjadi atau kondisi di mana dua proses atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya. Sekumpulan proses berkondisi deadlock jika setiap proses yang ada di kumpulan itu menunggu sesuatu kejadian yang hanya dapat dilakukan proses lain yang juga berada di kumpulan itu. Kesimpulan, pada sistem kebanyakan permintaan sumber daya dilakukan sebanyak sekali saja. Sistem sudah harus dapat mengenali bahwa sumber daya itu aman atau tidak, dalam arti tidak terkena deadlock. Setelah itu, baru dialokasikan. Pada deadlock, sistem dilakukan dengan cara memastikan bahwa program memiliki maksimum permintaan. Dengan kata lain, cara sistem ini memastikan terlebih dahulu bahwa sistem akan selalu dalam kondisi aman, baik mengadakan perintah awal ataupun saat meminta permintaan sumber daya tambahan. Sekian video presentasi yang dapat saya presentasikan. Terima kasih.